Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai sebuah rancangan sistem yang telah kami buat. Sebelumnya, kami telah mengidentifikasi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, khususnya pada bidang pertanian. Kami mengamati salah satu wilayah di Jawa Barat, lebih tepatnya di kawasan Kabupaten Bandung Barat, di mana kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat produktivitas hasil pertanian yang cukup tinggi di Indonesia. Akan tetapi, dengan perolehan tersebut tidak serta-merta menjadikan para petani sejahtera. Masih banyak di antara mereka yang mengalami kerugian, bahkan mengalami kebangkrutan hingga terjadi pengurangannya petani di wilayah tersebut. Permasalahan tersebut sebetulnya disebabkan oleh permasalahan yang sangat mendasar, adapun sangat penting untuk segera diselesaikan. Di antaranya ialah keterbatasan modal. Pada umumnya, petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki lahan, akan tetapi mereka sulit untuk menyediakan biaya sebagai dana untuk membangun fasilitas-fasilitas pertanian yang layak, sehingga produktivitas pertanian dengan kualitas yang baik pun sulit mereka capai. Nah, permasalahan tersebut akan terus berlanjut hingga saatnya musim panen tiba, di mana ketika terjadi fluktuasi harga di pasaran, kemudian dengan adanya keketatan harga jual di antara para petani karena berdasarkan kualitas, tentu para petani dengan keterbatasan di permasalahan awal tadi akan sulit untuk menjual barangnya dengan harga yang optimal. Dengan kata lain, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan, bahkan mereka akan mendapatkan kerugian. Nah, maka dari itu, sistem yang kami buat di sini ialah sistem berbasis koperasi yang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan cara memberikan fasilitas-fasilitas pertanian yang layak kepada para petani, kemudian menjamin finansial mereka dengan menanamkan modal kepada mereka, hingga akhirnya kami akan menjaga kestabilan harga dengan cara menjadi distributor antara petani dengan perusahaan yang membutuhkan stok hasil produksi pertanian tertentu. Dengan kata lain, kami sebagai distributor akan menjaga kestabilan harga antara petani dengan perusahaan tersebut. Nah, berdasarkan analisis kelayakan, usaha atau sistem yang kami buat ini terbilang layak karena memberikan manfaat terhadap beberapa pihak, di antaranya petani, koperasi, dan masyarakat umumnya. Untuk petani sendiri sudah jelas bahwasannya dengan adanya suntikan modal, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang kami sediakan terhadap petani, tentu akan meningkatkan produktivitas pertanian yang mereka kembangkan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian manfaat pun akan dirasakan oleh pihak masyarakat umum, karena dengan adanya sistem tersebut tentu akan membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, sehingga tingkat pengangguran di wilayah Kabupaten Bandung Barat akan berkurang. Kemudian yang terakhir terhadap koperasi sendiri atau terhadap kami, tentu kami akan mendapatkan sedikit keuntungan melalui distribusi penjualan hasil panen petani. Nah, untuk analisis-analisis selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai company staffing dan benefit dari gambaran sistem yang kami buat. Di mana kami membutuhkan data analis, divisi humas, akuntan, dan konsultan hukum. Data analis ini diperlukan untuk mendapatkan dan menggunakan data untuk memberikan keputusan yang lebih baik bagi koperasi. Divisi humas diperlukan untuk meningkatkan jumlah petani agar bisa bergabung di koperasi kami. Akuntan diperlukan untuk memonitor alur keuangan pada koperasi, dan konsultan hukum akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam dunia hukum agar dapat menemukan jalan keluar bagi klien-klien kami ini. Manfaat dari gambaran sistem yang kami buat ini akan berdampak pada petani, koperasi, dan masyarakat, di mana petani ini akan mendapatkan fasilitas gratis dari koperasi,
dan kami menganggap akan mendapatkan peningkatan produktivitas dari hasil panen petani, dan jaminan harga jual produk dari petani ini akan menjadi lebih stabil. Koperasi akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dari bahan-bahan pertanian yang dijualnya, seperti pupuk, dan bibit. Dan masyarakat akan mendapatkan ketersediaan produk pangan yang lebih terjaga, dan harga produk pangan akan menjadi lebih stabil. Perkenalkan, saya Siti Vanka Nurfadia, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram HIPPO dari sistem yang telah kami rancang kemarin. Tapi sebelumnya, saya ingin membahas secara singkat mengenai diagram HIPPO secara umum. Jadi HIPPO itu merupakan singkatan dari hierarki input, proses, output. Nah, itu tuh merupakan suatu alat desain dan juga teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan suatu sistem. Nah, HIPPO ini tuh dikembangkan dan diciptakan oleh IBM. Nah, sebetulnya tuh HIPPO ini merupakan alat dokumentasi program, tapi sekarang sudah banyak digunakan sebagai alat desain dan juga teknik dokumentasi dalam pengembangan sistem yang berbasis pada fungsi, yaitu tiap-tiap modul di dalam sistem yang digambarkan oleh fungsi utamanya. Nah, hierarki input, proses, output ini tuh mempunyai beberapa sasaran utama. Yang pertama itu sebagai penyedia suatu struktur guna memahami fungsi-fungsi yang terdapat pada suatu program yang kita buat. Lalu tuh ada sebagai penyedia penjelasan dari input-input yang harus digunakan dan output yang harus dihasilkan oleh masing-masing fungsi pada tiap tingkatan. Tuh. Nah, sekarang kita langsung aja ke pembahasan mengenai diagram HIPPO yang dari sistem kelompok kami buat. Jadi sebetulnya fungsi dari sistem yang digambarkan oleh HIPPO itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada visual table of content, lalu yang kedua itu ada overview diagram, dan yang terakhir itu ada detail diagram atau diagram rinci. Nah, yang pertama ini visual table of content atau diagram isi visual bahasa Indonesianya. Nah, jadi itu tuh terdiri dari satu diagram hierarki atau lebih, seperti yang bisa kita lihat. Jadi diagram itu menggambarkan hubungan dari fungsi-fungsi secara yang berjenjang gitu. Jadi secara bertingkat. Dan ini tuh dan diagram itu menampilkan seluruh isi, baik itu secara rinci maupun secara ringkasan yang telah terstruktur gitu. Nah, dari diagram kami ini, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai visual table of content atau diagram isi visual dari diagram HIPPO yang telah kami rancang. Nah, jadi langkah yang pertama itu merupakan identifikasi proses. Nah, di sini tuh ada sistem koperasi pengelola petani Kabupaten Bandung. Nah, itu proses yang akan kita jalankan gitu. Nah, di bawahnya itu merupakan diagram atau modul-modul hierarki yang merupakan input, proses maupun output. Jadi ada bagiannya lagi gitu. Nah, yang pertama itu inputnya ada pengisian data diri. Nah, di sini tuh dibagi lagi menjadi sub tabel gitu, subbagian. Ada nama lengkap, nomor rekening, dan juga surat keterangan domisili. Nah, selanjutnya itu ada juga input dari pengisian data lahan. Nah, ini tuh sub tabelnya itu ada luas lahan, lokasi lahan, dan juga rata-rata jumlah panen. Nah, itu tuh di bawah tabel dari input yang telah tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya itu ada prosesnya. Nah, prosesnya itu apa? Itu tuh manajemen dari petani yang dilakukan oleh koperasi. Nah, di sini tuh contohnya ada menyediakan kebutuhan petani, lalu menentukan harga beli hasil panen, dan juga membeli hasil panen dari para petani. Nah, nanti kita akan sampai ke tahap output atau hasil yang diperoleh dari proses-proses tadi sebelumnya gitu, yaitu pembuatan laporan. Nah, di mana pembuatan laporan ini akan terbagi lagi menjadi sub tabel lagi, yaitu rekapitulasi hasil panen petani per periode dan juga hasil akhirnya berupa laporan keuangan yang
dirancang oleh koperasi gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai overview diagram. Nah, jadi overview diagram ini tuh fungsinya buat apa? Fungsinya tuh digunakan untuk menunjukkan secara garis besar hubungan dari input, proses, dan juga output, di mana input-input ini tuh mengidentifikasi item-item data apa aja nih yang bakal diteruskan ke bagian proses untuk diolah lebih lanjut hingga menjadi output. Nah, sesuai dengan namanya, overview diagram atau diagram ringkas, jadi yang ditampilkan pada diagram itu secara ringkas aja, nggak seperti tadi yang lebih kompleks gitu. Ada juga sih yang lebih kompleks, yaitu diagram rinci yang nanti akan dibahas selanjutnya. Jadi kalau diagram ringkas atau overview diagram ini strukturnya lebih simpel. Jadi di tabel pertama itu ada input, proses, dan juga output. Nah, seperti yang bisa kita lihat, kalau input dari sistem yang kami rancang itu, yang pertama ada data diri, terus ada data lahan, dan juga kebutuhan petani. Nah, itu termasuk bagian dari input. Lalu prosesnya, yang dimana itu tuh mengubah input menjadi suatu output, itu tuh ada menyediakan kebutuhan petani, lalu menentukan harga beli hasil panen, dan juga membeli hasil panen dari para petani. Nah, selanjutnya, setelah diproses pada tahap proses, akan menjadi suatu output. Nah, di mana outputnya itu merupakan, kalau di sini tuh rekapitulasi hasil panen petani per periode, dan juga laporan keuangan. Nah, itu tuh overview diagram ini tuh merupakan sederhananya dari diagram rinci dan juga visual table of content. Nama saya Fatia Rania Syifa. Saya akan menjelaskan diagram rinci pada sistem kelompok kami. Input yang akan dimasukkan pada sistem ini yaitu data diri, data lahan, dan kebutuhan petani. Data diri berisi nama, surat keterangan domisili, dan nomor rekening. Untuk data lahan berisi luas, lokasi, dan rata-rata jumlah panen dalam kilogram per tahun. Untuk kebutuhan petani berisi alat dan mesin pertanian dan bangunan pertanian. Pada sistem ini, koperasi akan menyediakan kebutuhan petani, menentukan harga beli hasil panen, dan membeli hasil panen dari petani. Untuk menyediakan kebutuhan petani, sistem ini menginput kebutuhan-kebutuhan petani yang bersangkutan, kemudian akan disediakan oleh koperasi. Untuk menentukan harga beli hasil panen, koperasi akan melakukan survei harga pada bahan pangan yang ada di pasar untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah pada pasar. Hingga nilai harga beli yang akan diambil adalah harga rata-rata dari bahan pangan yang ada di pasar tersebut. Output yang akan dihasilkan dari sistem ini yaitu rekapitulasi hasil panen petani per periode dan laporan keuangan. Rekapitulasi hasil panen petani per periode berisi nama petani, lokasi lahan, luas lahan, dan hasil panen tiap periode. Pada laporan keuangan berisi harga tertinggi bahan pangan di pasar, harga terendah bahan pangan di pasar, harga beli bahan pangan kepada petani, dan total harga beli bahan pangan petani per periode. Nama saya Muhammad Rehan dengan NPM 240111093. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik user interface dari sistem yang kami buat, yaitu koperasi pengelola. Koperasi pengelola ini membutuhkan data-data berikut untuk menempatkan data-data tersebut. Maka grafik user interface yang mudah digunakan pengguna adalah seperti ini. Pertama, kami membutuhkan nama dari petani, lalu lokasi lahan dari petani, lalu luas lahannya, lalu rata-rata jumlah panen yaitu dalam satuan kilogram per tahun, dan status surat keterangan domisili. Di sini kami menggunakan warna hijau dan putih karena hijau melambangkan dari petani yaitu tumbuhan dan tanaman, dan putih yang melambangkan padi atau dan kemakmuran. Grafik user interface kami ini terdiri dari 2 halaman. Berikut adalah halaman kedua dari grafik user interface sistem kami. Yang kedua adalah kebutuhan bertani, yaitu kami membutuhkan data, alat dan mesin yang dibutuhkan oleh petani dan bangunan yang dibutuhkan oleh petani. Sebelum melakukan persetujuan dengan koperasi, kami akan memberikan syarat dan ketentuan. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya.
Saya, Sani, akan menjelaskan tentang laporan pada sistem kami. Laporan atau output mengikuti dari diagram HIPPO sistem, yaitu rekapitulasi hasil panen petani per periode dan laporan keuangan. Berdasarkan data pada website resmi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat mencapai 447.314 jiwa, dengan 33,87% dari angkatan kerja tersebut bekerja di sektor pertanian. Artinya terdapat 151.505 jiwa yang bekerja di sektor pertanian. Jika kita asumsikan bahwa hanya 0,1% dari mereka yang bekerja sama di koperasi ini, maka total petani yang bekerja sama di sistem koperasi adalah 151 jiwa. Untuk memudahkan, rekapitulasi hasil panen padi petani pada tahun pertama terdiri dari 60 petani. Bulan tanam dan bulan panen mengikuti artikel dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Setiap bulan tanam terdiri dari 5 petani, dengan waktu panen 4 bulan setelah tanam. Periode tanam terbagi 3, yaitu musim tanam utama pada bulan November, Desember, Januari, dan Februari dan Maret. Musim tanam gadu pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Dan musim tanam kemarau pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Data luas lahan dari 60 petani dibuat menggunakan angka acak yang kurang dari 1 hektar dan lebih dari 0,5 hektar. Diasumsikan bahwa pada panen raya, 1 hektar menghasilkan 5 ton. Pada panen gadu, 1 hektar menghasilkan 4,5 ton, dan pada panen kemarau, 1 hektar menghasilkan 4 ton. Jadi berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa total panen terbanyak terdapat pada bulan Mei, sedangkan total panen paling sedikit terdapat pada bulan November. Hasil panen terbanyak berturut-turut adalah pada periode panen raya, panen gadu, dan panen kemarau. Lalu dilihat dari laporan harga beli beras per bulan diketahui dari rata-rata dari harga beras tertinggi dan harga beras terendah setiap minggu. Setelah perhitungan selama 48 minggu, dapat disimpulkan bahwa harga beli tertinggi terdapat pada bulan Desember yaitu Rp13.337,5 dan harga beli terendah terdapat pada bulan April yaitu Rp12.912,5. Jadi total uang yang dikeluarkan untuk membeli hasil panen dari 60 petani tadi adalah Rp2.710.052.062,5. Sekian dari saya, terima kasih.